Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ihsan dari Teknik Elektro tahun 2018 kelas C dengan NIM 22 11 18 10 97. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi satelit dan radio. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang sistem komunikasi satelit. Sejarah awal penggunaan komunikasi satelit adalah pada Perang Dunia Kedua. Jadi teknologi ini dikembangkan untuk tujuan militer. Lalu pada tahun-tahun berikutnya, dimulai pada tahun 1967 dengan satelit Sputnik 1 digunakan untuk sistem komunikasi. Selanjutnya, ada 3 karakteristik penting dari sistem komunikasi satelit. Yang pertama adalah dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Konsekuensinya bersifat aktif, mempunyai penguatan sinyal yang onboard. Lalu yang kedua, peralatannya berada di luar angkasa. Dan yang ketiga, setelah satelit diluncurkan ke orbit, maka tidak bisa diperbaiki lagi, atau hanya baru bisa pada orbit LEO. Selanjutnya, ini ada perbedaan antara sistem komunikasi satelit dan sistem kabel jarak jauh. Yang pertama, long distance kabel bersifat point-to-point connection, sedangkan untuk komunikasi satelit bersifat point-to-multipoint. Lalu yang kedua, long distance kabel tergantung pada jarak untuk biayanya, sedangkan komunikasi satelit tidak tergantung dengan jarak. Yang ketiga, transmisi satelit dapat mengatasi hambatan fisik dan politik. Dan yang keempat, satelit dapat menyediakan layanan bagi mobile terminal. Selanjutnya adalah hierarki dari komunikasi satelit. Teknologinya mulai dari monopolarization dengan frekuensi 6/4 GHz sampai dengan 30/20 GHz, yaitu optik ISL. Lalu ada pola pancar, mulai dari global beam sampai dengan global network. Lalu layanannya mulai dari telepon, TV, untuk maritim, hingga untuk multimedia broadband service. Selanjutnya adalah elemen dasar dari sistem komunikasi satelit, yaitu ada 2 elemen dasar. Ada space segment, yaitu perangkat yang dikirim untuk keluar angkasa, di mana ada bus, payload, lalu ada power supply, ada kontrol suhu, kontrol altitude, sistem propulsi, dan telemetrik. Dan juga ada ground segment, yaitu satelit penerima yang ada di bumi. Ada unsur terminal, ada SP master, ada MB jaringan, lalu ada antena yang sebagai outdoor unit, dan lalu ada modem, inverter, receiver, baterai yang untuk indoor unitnya. Selanjutnya, di sini ada struktur komunikasi satelit, di mana yang di atas ini adalah space segment, yang di bawah adalah ground segment. Di mana kita bisa lihat di sini ada komponen transmitter dan juga ada receiver. Kemudian space segment ini menggunakan gelombang radio untuk transmisinya, yang di mana ada uplink, yaitu transmisi dari stasiun bumi yang diterima oleh satelit. Lalu ada downlink, yang di mana dari satelit ke stasiun penerima yang ada di bumi. Kualitas dari suatu link radio ditentukan oleh carrier to noise ratio. Makin tinggi nilainya, maka akan makin bagus kualitas sinyal yang dihasilkan. Selanjutnya, di sini ada gambar di mana ada 2 earth station, ada yang A sebagai pemancar dan B sebagai penerima. Di mana earth station A akan mengirimkan informasi ke earth station B. Pertama-tama, dari earth station A mengirimkan informasi ke satelit yang disebut dengan uplink, dan dari satelit ke earth station B disebut dengan downlink. Di sini satelit memiliki 2 peranan. Yang pertama yaitu sebagai penguat atau amplify, yaitu untuk transmisi downlink. Dan yang kedua yaitu mengubah frekuensi carrier untuk menghindari kesalahan pengiriman informasi. Selanjutnya, di sini ada ground segment yang terdiri dari seluruh stasiun bumi. Stasiun bumi dibedakan atas ukuran berdasarkan volume traffic yang dibawa oleh link satelit dan tipe trafiknya.
Selanjutnya, ini topologi dari komunikasi satelit. Di sini ada point-to-point network, yaitu jika mengirimkan informasi antara satu stasiun ke satu stasiun lain, yaitu harus melalui satelit terlebih dahulu, lalu nanti akan dikirimkan kembali ke penerima. Lalu ada mesh network, yaitu menggunakan tambahan hub station yang berfungsi untuk memonitoring komunikasi antara stasiun A dan B. Jadi, ketika stasiun A akan mengirimkan informasi ke stasiun B, harus menunggu hub station approve terlebih dahulu. Selanjutnya, ada start network, di mana di sini juga menggunakan hub station. Akan tetapi, di sini fungsinya sebagai backup. Jadi, ketika stasiun A akan mengirimkan informasi ke stasiun B, bisa langsung tanpa langsung harus melalui hub station. Jadi hub station ini digunakan apabila terjadi permasalahan atau sebagai backup. Selanjutnya ada orbit, yaitu lintasan yang dilalui oleh satelit. Jadi semakin jauh jaraknya dari bumi, maka pergerakan satelit akan semakin pelan. Lalu orbit eliptik yang memiliki sudut inklinasi 64 derajat terhadap bidang ekuator. Selanjutnya ada orbit circular low Earth atau yang disingkat LEO, memiliki ketinggian ratusan kilometer dari bumi dengan sudut inklinasi yaitu 90 derajat. Lalu ada MEO, medium Earth orbit, dengan memiliki ketinggian 10.000 km dengan sudut inklinasi 50 derajat. Dan yang paling jauh yaitu geostationary Earth orbit dengan ketinggian 35.786 km dan arah gerak sama dengan arah gerak bumi. Ini adalah coverage dari satelit Palapa. Jadi satelit Palapa ini mengcover negara Indonesia dan beberapa negara tetangga. Lalu di sini ada tabel dari nama-nama satelit yang telah mengorbit, yang dijelaskan seperti kapan mengorbitnya, siapa yang mengelolanya, dan informasi-informasi lainnya. Kalian bisa lihat langsung ke tabel yang berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke telekomunikasi radio, yaitu merupakan suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa suatu pesan yang sampai tempat ketujuannya. Keuntungannya, yang pertama, bisa menjangkau daerah yang cukup luas. Dan yang kedua, tidak diperlukan pemasangan kabel yang cukup rumit. Tetapi memiliki kerugian. Yang pertama, bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat interferensi. Selanjutnya ada band frekuensi radio. Jadi bisa dilihat dari tabel ini, semakin besar frekuensi, maka panjang gelombang bisa semakin dekat. Lalu gelombang dapat merambat melalui berbagai medium, yaitu ada padat, seperti dari gedung ke gedung, lalu ada cair, contohnya di laut, dan yang terakhir yaitu melewati medium udara. Propagasi gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu tanah dan ionosfer. Propagasi tanah ada gelombang langsung, pantulan tanah, dan permukaan tanah. Di sini ada gambar propagasi yang dimana ada dua sinyal pada transmitter, yaitu ada skywave merambat kemudian mengalami pantulan pada saat menyentuh lapisan ionosfer. Lalu ada ground wave, yaitu merambat berdasarkan permukaan dari bumi. Di sini ada gambar yang dimana ada gelombang langsung, jadi dari antena pemancar yang akan ke antena penerima yang langsung tanpa menyentuh permukaan bumi. Dan yang kedua ada gelombang pantul tanah, yaitu gelombang mengalami pantulan tanah sebelum ke antena penerima. Lalu gelombang permukaan tanah, yaitu gelombang yang mengikuti tekstur permukaan bumi. Lalu ada propagasi ionosfer, yaitu dengan memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang dengan memiliki ketinggian 50-500 km dari permukaan bumi. Propagasi ini dibedakan sesuai dengan ketinggiannya, mulai dari 50 km hingga ada yang
sampai 400 km. Lapisan D ini adalah lapisan yang paling bawah dan menyerap gelombang dengan frekuensi rendah. Ionisasi maksimal yaitu terjadi pada siang hari. Lalu di sini ada lapisan E, memantulkan gelombang dengan frekuensi 20 MHz dan sinyal akan menyusut pada malam hari. Lalu lapisan F yang dibagi menjadi dua, ada F1 dan ada F2. Pada malam hari akan menjadi satu, memantulkan gelombang pada frekuensi tinggi yaitu HF dan biasa dimanfaatkan untuk memancar gelombang AM yang jarak jauh. Dan itu merupakan letak di mana ada yang terendah yaitu ada D layer, lalu ada E layer dan ada F layer. Dan juga di sini ada perbedaan antara malam hari dan siang hari, di mana siang lapisannya akan lebih tipis sehingga mudah ditembus oleh sinyal. Dan di sini ada contoh, ada tower yang akan mengirimkan 3 informasi dengan frekuensi yang berbeda-beda, di mana frekuensi 5 Hz akan dipantulkan lebih cepat dibandingkan dengan yang 20 MHz, dan yang lebih dari 100 MHz akan menembus ke lapisan ionosfer. Lalu ada kekurangan dari propagasi ionosfer, yaitu yang pertama fading, yaitu di mana sifat yang dapat menyebabkan pelemahan sinyal, dan yang kedua ada interferensi dengan gelombang lain, dan yang ketiga hilangnya daya saat transmisi. Selanjutnya di sini ada komponen yaitu antena dalam komunikasi radio. Pada daerah frekuensi yang lebih dari 3 MHz, Sening menggunakan antena VHF dan UHF. Antena ini digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama antena omnidireksional dan yang kedua antena direksional. Antena omnidireksional yaitu antena yang memiliki arah pancar ke segala arah dengan daya yang sama. Antena omnidireksional ini digunakan untuk siaran radio dan juga televisi. Dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama dengan polarisasi vertikal dan dengan polarisasi horizontal. Lalu antena omnidireksional dengan polarisasi vertikal macamnya ada coaxial dan juga ada yang antena Brown, dan ada antena vertikal dengan penguatan tinggi. Lalu di sini ada antena omnidireksional dengan polarisasi horizontal. Macamnya ada super tilt dengan super gain. Lalu ada antena yang berarah yaitu antena direksional, yaitu antena dengan arah pancarnya yang searah, yaitu bisa digunakan untuk TV atau dari titik ke titik. Jenisnya ada konektor reflektor, ada Yagi-Uda, ada parabola, dan ada helikal. Di sini ada antena corner reflektor. Reflektornya berupa array pada bidang datar yang berpotongan dengan membentuk sudut 45 derajat. Lalu ada antena Yagi-Uda yang memiliki driven elemen, ada reflektor, boom yang banyak digunakan untuk VHF. Kemudian sini ada parabola, digunakan untuk frekuensi UHF. Prinsipnya adalah memusatkan tenaga radiasi dari radiator. Radiator itu kita bisa lihat yang di tengah, dan diameter parabola ini berpengaruh pada penguatan antena. Lalu di sini ada rumus dari penguatan parabola, di mana G adalah penguatan terhadap antena isotropis atau antena ideal. Lalu ada A adalah luas aparatur. Lalu E adalah efisiensi antena, yaitu 55% sampai dengan 65%, dan lambda yaitu panjang gelombang dengan memiliki satuan meter. Atau kita bisa lihat rumus G sama dengan 10 log dalam kurung 4 lambda dikalikan dengan A lalu dikalikan dengan E per lambda pangkat 2 kurung tutup. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan informasi atau kesalahan dalam kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.